Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, Oktober, ada sesuatu hal yang berkaitan apa sih antara hubungan kamu bersama diri dia? Apakah ada sebuah perasaan yang terungkap dari dia? Apakah ada hal-hal yang mungkin bisa kita waspadai? Atau mungkin juga justru sebaliknya sahabat kebahagiaan, apakah ada sesuatu hal yang terungkap terutama dalam perasaannya kepada sahabat kebahagiaan atau tidak? Seseorang yang masih spesial di dalam hati kamu, seseorang yang saat ini masih ngejalin sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Bagaimana Oktober ini untuk energi dia kepada sahabat kebahagiaan? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Di bulan Oktober, apa yang terjadi kepada diri dia? Seseorang yang namanya oleh sahabat kebahagiaan disebut dalam hati, orang yang namanya kalian sebut di dalam hati. Bagaimana hubungan kamu bersama dia di bulan Oktober ini? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia di bulan Oktober, dan ada kisah apa antara kamu bersama dia. Oke, ini adalah signifikator energinya. Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah 8 tongkat. Saat kebagian kalian bisa lihat ada simbol seseorang yang sedang berlari. Berlari di sini bukan menjauh kepada saat bagian ya, tapi justru berlari untuk mendekat ke kamu. Ada sebuah perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam benaknya dia. Kevin melihat ada perasaan yang memang ingin segera terungkap kepada saat kebahagiaan. Seseorang yang memiliki sebuah minat, seseorang yang pengen menyambung hubungan menjadi lebih hangat lagi. Sepertinya memang ini adalah musim bersemi bagi benaknya dia yang mencoba untuk mencari sebuah kenyamanan di dalam sebuah hubungan. 8 tongkat ini adalah simbol tak terbatas, simbol dari sebuah percepatan, energi yang akan mengarah kepada sahabat kebahagiaan. Kevin merasakan dia akan banyak bercerita kepada diri kamu, akan banyak memulai sebuah obrolan-obrolan. Simbol ini adalah sebenarnya adalah simbol atau sosok Merkurius, di mana Merkurius ini memang tertuju untuk berkomunikasi, tertuju untuk menyampaikan pesan, dan bahkan mungkin sahabat bagian bisa mendapatkan sebuah paket atau mungkin juga gift atau hadiah dari diri dia. Hadiahnya bukan hal yang terlalu besar atau bagaimana ya sahabat bagian, tapi apa yang dia kirimkan kepada sahabat bagian adalah bentuk dari apresiasinya dia kepada sahabat bagian. Secepat ini dia akan tertuju kepada sahabat bagian untuk menyambung komunikasi, untuk menyambung hubungan yang jauh bergairah lagi, jauh lebih bergairah lagi. Karena Kevin melihat ya, orang ini tuh sebenarnya masih memiliki sebuah minat yang besar kepada kamu sih. Dia cukup cerdas untuk bisa berpikir bahwa ketika ngejalin sebuah hubungan kamu, dia tahu manfaatnya. Manfaatnya adalah kamu adalah seseorang yang memang tidak bisa digantikan oleh siapapun, dan dia berpikir bahwa kenyamanan yang aku rasakan adalah bentuk dari perjuangan sahabat kebahagiaan yang sudah membuat hubungan kamu sama dia dalam kata ketulusan. Cinta kamu akan terbalaskan oleh diri dia. Ini memang benar ya, dia mengejar kamu dan energinya dia ini
justru akan membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa ini adalah waktu kamu untuk beristirahat sejenak, tak perlu mengejar-ngejar dia karena dia yang akan mengejar kamu. Yang terungkap di dalam perasaannya dia adalah orang ini memang lagi jatuh cinta atau tertuju kepada sahabat kebahagiaan, dan bulan Oktober itu ada banyak suasana-suasana yang membuat dia tuh kayak ngerasa indah bersama kamu, kayak dia pengen tertujunya tuh sama kamu. Ya, Merkurius di sini adalah simbol dari komunikasi ya, simbol dari komunikasi, simbol dari pergerakan, dan Merkuriusnya di sini berada di elemen api. Yang bergerak adalah keinginan dan juga minatnya dia. Oke, Oktober ada sesuatu hal yang positif ya kepada sahabat kebahagiaan, bahwa pergerakannya dia ini tertuju kepada kamu. Ada kartun The Star, sahabat kebahagiaan. Star ini adalah mimpi, arah tujuan. Atau mungkin juga The Star itu juga bisa dibilang sebagai idola ya. Orang ini memang sudah mengidolakan kamu sebagai arah tujuannya. Kalau berkaitan dari cinta, bukan hanya sekedar cinta, tapi dia memang beneran suka sama kamu dan beneran cinta sama kamu. Ketika ada sesuatu hal yang menarik di diri sahabat kebahagiaan, dia akan berusaha untuk menggapai kamu. Walaupun dia berpikir bahwa kayaknya aku sulit deh menggapai kamu deh, kayaknya aku sulit untuk memiliki kamu. Karena mungkin karena ada beberapa faktor, entah itu perbedaan, entah itu status atau apapun juga. Tapi orang ini adalah tipikal orang yang bodoh amat sih ya dengan status ya. Dia bodoh amat dengan kamu itu bagaimana, kamu itu kondisinya seperti apa. Yang penting dia bisa milikin kamu. Artinya orang ini memiliki sebuah ambisi. Ambisi untuk mengejar kamu dan ambisi untuk bisa menciptakan sebuah hubungan yang jauh lebih nyaman lagi. Dan Kevin melihat Oktober ini waktu yang paling santai buat kalian semua sih. Waktu yang paling santai. Santainya adalah kamu tak perlu mengejar cinta, karena cinta akan datang kepada diri kamu. Kamu gak usah terlalu berpikir terlalu keras banget atau bagaimana. Beberapa hal yang mungkin berkaitan dari afirmasi kamu. The Star ini juga bagian dari afirmasi ya. Afirmasi kamu di bulan-bulan lalu ini secepatnya akan terwujud, terutama afirmasi yang berkaitan dalam hubungan antara kau dan dia. Ini akan segera terwujud, dan memang prosesnya itu ada di bulan Oktober. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Three of Pentacles. Sahabat kebahagiaan, orang ini nantinya juga akan semakin banyak meminta sebuah saran kepada sahabat kebahagiaan ya, bahwa dia tujuannya semacam ini adalah untuk bisa dekat lagi kepada sahabat kebahagiaan. Three of Pentacles itu memiliki makna tentang sebuah diskusi, memiliki makna tentang sesuatu hal yang memperhatikan. Dia memperhatikan kamu dan hanya sekedar ya pengen dengerin obrolan kamu, pengen kamu cerita ke dia. Karena orang ini memang tertuju banget sama sahabat kebahagiaan. Kalau berkaitan perasaannya dia kepada kamu bagaimana? Perasaannya dia itu sebenarnya adalah rindu, tapi dia mencari cara untuk bisa cari topik ngobrol kepada sahabat kebahagiaan. Dan Oktober ini adalah sesuatu hal yang membuat diri dia tuh memang mengejar kamu sih. Tujuannya adalah untuk bisa menciptakan sebuah komunikasi yang baik, menciptakan hubungan yang lebih berkesan lagi. Dan Kevin juga melihat ada momen dimana momennya nanti kamu sama dia ini di dalam sebuah pertemuan atau di dalam sebuah komunikasi. Nanti momennya ini gak bisa dilupakan oleh dia, karena momennya berkesan banget. Ada sebuah pergerakan dari kalian sahabat kebahagiaan yang membuat dia tuh kayak tersentuh hatinya, tersentuh perasaannya, dan ini yang membuat dia tuh melekat serta ketergantungan secara emosional kepada kamu. Ternyata Oktober adalah perannya dia sahabat kebahagiaan. Oktober adalah perannya dia. Itu kan bener kan? Kevin rasa memang yang namanya hukum sebab akibat, sebuah siklus itu akan selalu berputar dan akan selalu bergantian. Ya, cinta tuh bukan tentang melulu kamu terus yang memulai, tapi di sini ada energinya dia yang memulai. Kartunya adalah kesatria tongkat, sahabat kebahagiaan. Kesatria itu pasti bergerak maju, nggak mundur. Kesatria itu pasti yang memulai.
Dan energinya dia di sini adalah kesatria yang memiliki makna tentang pergerakannya dia untuk tertuju kepada kamu. Dan kamu cukup ya bersantai-santai saja. Kamu nggak usah mencemaskan dia. Apakah ada orang lain atau apa? Enggak, sahabat kebahagiaan, karena orang ini tuh lagi butuh kamu. Butuh dalam artian bukan ya butuhnya doang atau apa, enggak sahabat kebahagiaan, tapi dia ingin menciptakan sebuah hubungan-hubungan yang nyaman dalam ranah komunikasi. Cinta ini akan bersemi menjadi sebuah ungkapan perasaan yang jujur dalam benaknya dia bahwa selain suka sama kamu, orang ini benar-benar cinta sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 10 pedang. Saat kebahagiaan, dia tuh takut kehilangan kamu, bener. Dia tuh takut kehilangan kamu. Ya mungkin karena hidupnya dia tuh lagi kacau ya. Hidupnya dia lagi kacau atau bagaimana, sehingga dia itu kayak berpikir bahwa cari sesuatu hal yang tenang, sesuatu hal yang mau mendengarkan aku adalah kamu. Karena kamu selama ini memberikan sebuah ketulusan kepada diri dia. Kamu tuh udah setia banget sama diri dia. Kamu tuh nggak mau nyakitin hatinya dia, dan dia tahu akan hal itu. Dan setelah itu, ketika dia berpikir bahwa kenapa ya hidupku tuh kayak berat banget, apa jadinya kalau nggak ada kamu. Dan sebagai bentuk rasa terima kasihnya dia, sebagian diantaranya dia ini mungkin memberikan sebuah gift, atau mungkin juga memberikan sebuah kejutan khusus kepada saat kebahagiaan, karena itu adalah ungkapan perasaannya kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Five of Pentacle. Kalau berkaitan dari energinya dia, energi kesedihan itu benar-benar ada ya. Kesedihannya dia tuh ada, rasa rindu yang dia rasa itu ada. Ini ada simbol sosok orang yang mengenakan kudung berwarna merah. Lalu dia di sini sedang menangis, sahabat kebahagiaan. Ada sebuah tangis yang dia rasa. Mungkin tangisnya di sini adalah dia itu kayak berharap banget kamu kayak mau menerima dia kembali, atau mungkin juga ini bukan sesuatu hal hubungan yang berat ya dalam ranah status. Tapi dia berpikir bahwa aku akan menangis dan aku akan mengemis kepada diri kamu agar kamu itu tetap stay sama dia. Kalau Kevin bilang mengemis cinta itu kayaknya bahasanya terlalu lebay ya. Kevin gak suka tema-tema yang Kevin tulis itu bahasanya tuh terlalu kayak lebay banget atau apa. Kita berpikir secara rasional saja ya soal kebahagiaan. Dalam hal perasaan-perasaan yang dia rasa itu memang kayak memohon kepada kamu agar kamu tuh bisa ngertiin dia, karena untuk saat ini dia tuh pengen banget ngertiin sama kamu. Ketika kamu ngertiin dia, apa yang terjadi? Orang ini akan mengejar kamu. Orang ini akan lebih bisa menghargai kamu dalam koneksi apapun. Entah itu adalah hubungan cinta bersegi-segi, atau hubungan yang memang cinta abadi kamu dengan diri dia, hubungan suami istri, atau kalian adalah couple di sini, atau mungkin juga adalah hubungan TTM, atau mungkin juga CLBK, cinta lama berseri kembali. Apapun koneksi hubungan kamu sama diri dia, selagi komunikasinya di Oktober ini masih ada, Kevin melihat bahwa orang ini kayak memohon sesuatu banget sama kamu. Memohonnya itu bukan pinjam duit ya, sobat kebahagiaan. Bukan, tapi memohon agar kamu tuh tetap stay sama dia. Karena dia memang benar-benar tertuju kepada kamu. Dan yang terungkapkan di dalam benak hatinya dia adalah perasaan-perasaan jujurnya dia bahwa orang ini masih punya ambisi dan masih punya perasaan emosional. Kita akan cek aja ya, apa sih kejujuran hatinya dia yang berkaitan dari kata hati. Kata hati yang terungkap dari benaknya di bulan Oktober. Dan energinya dia adalah penuh dengan energi pergerakan untuk menuju ke sahabat kebahagiaan. Ini dua kartu yang indikasi tentang pergerakan tuh ada di sini nih. Ada di kartu 8 tongkat dan ada kartu Knight of One atau kesatria tongkat. Ini yang membuat dia tuh bergerak. Bagaimana ungkapan perasaannya dia kepada saat kebahagiaan? Aku mencintaimu sepenuh hati dan kembali sejuta kali. Oke, memang benar ya, dia masih ada perasaan cinta kepada saat kebahagiaan, dan apapun yang terjadi dia pasti akan kembali sama kamu. Karena siklusnya dia adalah ketergantungan secara emosional. Kalau orang sudah ketergantungan secara emosional ya saat kebahagiaan, perasaannya itu akan diliputi kayak
rasa khawatir, kayak anxiety-nya dia itu muncul kalau misalkan kamu nggak memberi respon sama dia. Makanya dia bisa kembali kapanpun. Selanjutnya, apa gunanya semua ini? Saat kebahagiaan orang ini merenungi juga ya, apa gunanya semua ini? Apa gunanya hubungan ini? Aku dekat sama kamu dan aku pengen cinta ini selalu terbalaskan. Ini adalah bentuk rasa kekhawatirannya dia. Dan bulan Oktober dia akan lebih berambisi lagi sama kamu. Dan berhati-hati saat kebahagiaan, kamu jangan terlalu gimana-gimana sama dia. Karena kecemburuannya dia ini bisa membuat sebuah konflik yang pada dasarnya nggak ada apapun. Kamu nggak istilahnya nyeleweng atau apa, nggak ada. Tapi ada sebuah perasaan cemburu yang besar dari dia. Dan Oktober ini dia itu akan lebih sensitif lagi. Kenapa sensitif? Kevin melihat ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dari rutinitas, aktivitas, atau pekerjaan, atau finansial. Sehingga terkadang dia itu kayak sensitif banget. Sebenarnya ini bukan tentang masalah dia sama kamu ya, tapi ada masalah lain antara dia, entah itu dengan keluarganya, entah itu hutang, entah itu pekerjaan. Tapi nggak tahu kenapa, dia tuh sensitifnya ke kamu. Karena apa? Karena dia berharap untuk diperhatikan terus sama saat kebahagiaan. Lalu kata hati yang selanjutnya, aku ingin selalu ada untukmu saat kebahagiaan. Meskipun dia orangnya kayak gini ya, meskipun orangnya tuh kayak kadang-kadang tuh kayak aduh nggak banget sih, nggak jelas banget, atau mungkin juga ini adalah energinya si pekok yang aku cintai. Tapi bagaimanapun juga dia tuh memiliki sebuah keinginan untuk selalu dekat kepada saat kebahagiaan. Ini adalah perasaan hatinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku menerima sinyal telepati dari kamu. Oke, hubungan-hubungan yang cukup kuat antara kau dan diri dia. Kenapa dia sering kembali, bahkan kembali 1.000.000 kali ya bahasanya di sini? Karena dia memang merasakan sebuah sinyal telepati dari saat kebahagiaan. Dan pembacaan ini memang campur-campur ya, bukan tentang hubungan cinta bersegi saja, atau hubungan hanya searah doang atau apa, enggak, atau hubungan LDR atau TTM. Tapi cinta secara spiritual juga masuk. Ya, seseorang yang memiliki koneksi cinta secara spiritual yang kuat, pasti telepatinya itu akan lebih kuat lagi. Dan dia merasakan sebuah sinyal telepati dari saat kebahagiaan. Mungkin ini adalah bagian dari afirmasi kamu yang kemarin, yang mengatakan bahwa aku dicintai. Dia akan bertekuk lutut kepada diriku, dia akan tertuju padaku. Dan sinyalnya dirasakan itu paling kuat di bulan Oktober. Tapi kalau misalnya kamu belum berafirmasi, segera berafirmasi. Dan Kevin selalu menyampaikan kepada sahabat kebahagiaan, ketika awal bulan, apa yang harus kita lakukan, terutama dalam ranah hubungan. Berafirmasilah hal yang positif di awal bulan. Kenapa? Ketika kita sudah berafirmasi, maka kita akan, istilahnya adalah panen. Panen afirmasi atau panen hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu hal yang terwujud. Ibarat kata, di bulan Oktober di awal, kamu sedang menanam sebuah benih dari afirmasi kamu. Nanti setelah kamu percaya dan kamu yakin banget bahwa afirmasi kamu ini bakalan terwujud oleh Tuhan kamu, maka semuanya itu akan terwujud. Dan sehingga hubungan kamu di Oktober pertengahan, Oktober berjalan sampai dengan akhir, itu akan menciptakan sebuah momen-momen sesuai dengan hasil afirmasi kamu. Kuncinya ketika berafirmasi, tidak boleh ada kata tidak atau jangan. Selalu menggunakan kata kerja yang positif. Dia datang kepada diriku, dia mencintaiku, dia sepenuh hati sayang kepada diriku, karena aku adalah orang yang paling dia cintai. Dan di sini dia akan menangkap sinyal telepati dari saat kebahagiaan. Termasuk mungkin kalau misalnya kamu gak ada komunikasi dengan dia, entah karena faktor apa, kamu cukup pandangin fotonya dia di layar handphone. Pandangin saja sambil kamu bilang sama dia, hai sayangku, aku tahu hubungan aku dengan kamu lagi gak baik-baik saja, tapi aku percaya dan aku yakin kamu akan segera menghubungi aku. Kamu akan datang kepada diriku. Aku tahu perasaan kamu akan mencemaskan diriku. Aku tahu kamu akan merasakan resah untuk segera menghubungi diriku. Dan aku tahu kamu mendengarkanku. Afirmasi ini adalah bentuk dari telepati. Kuncinya adalah aku tahu kamu mendengarkanku. Afirmasi bisa selalu kebahagiaan ciptakan
ketika malam hari atau pagi hari, dan paling bagus itu energinya di jam 9, baik jam 9 malam atau juga pagi jam 9. Karena ini adalah seseorang yang memang akan menggunakan pikiran alam bawah sadarnya. Dan ketika saat kebahagiaan berafirmasi di jam 9 malam atau jam 9 pagi, dia akan menerima sinyal telepati dari kamu. Oke, ini udah sering Kevin sampaikan ya, tapi Kevin sampaikan lagi kepada saat kebahagiaan. Lalu selanjutnya aku ingin memelukmu. Oktober ini ada perasaan yang benar-benar rindu, ada perasaan yang berambisi dari diri dia, ada gairah dari diri dia. Makanya dia tuh pengen banget ketemu sama kamu dan pengen memeluk kamu. Mungkin dia ngerasain perasaan sepi ya, atau kesepian ya. Kalau dia ngerasain kesepian semacam ini, ya terkadang juga sensitif sama kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengapa kita harus berpisah? Nah, jika di sini ada hubungan yang sifatnya adalah nggak ada komunikasi atau ada sebuah perpisahan, ternyata dia mencemaskan sendiri saat kebahagiaan. Karena ini adalah bacaan general di bulan Oktober, dan apapun hubungan kamu sama diri dia, mungkin kamu sama dia kemarin sempat berpisah, atau ada yang berpisah hubungannya, atau hubungannya tuh di dalam sebuah pemblokiran, atau mungkin tidak ada sebuah komunikasi sama sekali. Dia berpikir bahwa kenapa harus ada perpisahan? Walaupun terkadang aku sebenarnya masih cinta sama kamu. Dan ketika kamu memberikan sebuah sinyal telepati kepada diri dia akan berpikir semacam ini. Dia akan merasakan dilemanya, dan kemudian dia akan datang menemui saat kebahagiaan, karena dia akan kembali sejuta kali. Ini kepergiannya dia bukan ke 1000 sekian, masih ada sejuta, masih ada sisanya saat kebahagiaan. Jadi dia akan berpikir akan kembali segera kepada kamu, dan dia nggak mau ada sebuah perpisahan dalam hubungan ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kamu menerangi duniaku. Saat bagian kamu yang sudah menerangi dunianya dia, ternyata kamu memiliki peran yang besar ya dalam peningkatan kehidupannya. Entah itu semangat, entah itu taraf kehidupan, entah itu perasaan emosional. Karena peran saat bagian yang setia, yang melayani kepada diri dia, ada efeknya. Efeknya adalah orang ini benar-benar bisa semangat karena kamu. Dan Oktober di sini adalah bentuk dari kesabaran, buah cinta kamu kepada dia, ketulusan kamu sama dia. Dan Oktober ini panennya adalah dia akan lebih tertuju kepada kamu, dan dia tersadar bahwa ternyata kamu memang menerangi hidupnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, jangan membuatku tertekan saat bagian, karena orang ini memang perasaannya lagi sensitif ya nanti di bulan Oktober, atau mungkin sudah terjadi, atau mungkin juga sedang berjalan. Jangan membuat dia itu tertekan dengan chattingan atau sesuatu hal yang menyudutkan dia, karena ini membuat diri dia itu akan berpikir untuk berpisah dengan kamu, atau mungkin juga memberikan sebuah jeda. Tapi ketika ada sebuah jeda di situ, dia akan berusaha untuk kembali lagi dengan kamu, dan berusaha untuk hubungannya itu tetap stabil, karena dia pengen memperbaiki segala hal, termasuk cara dia berkomunikasi dengan kamu, termasuk cara dia menyikapi kepada kamu. Dan untuk saat bagian yang terkadang kamu terlalu emosional banget sama dia, Kevin sarankan jangan terlalu memberikan sebuah tekanan kepada diri dia, atau menanyakan hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu, atau yang sebenarnya jawabannya dari pertanyaan itu sudah kamu tahu. Nggak usah ditanyain lagi saat bagian, karena ini akan membuat diri dia tertekan. Dan efeknya apa? Kalau misalkan dia tertekan di sini, ya dia pasti akan mundur. Tapi di dalam kemundurannya dia akan kembali lagi sama kamu, dan itu nggak enak energinya saat bagian. Lebih baik tetap stabil, tetap ngejalanin daripada hubungannya on off. Oke. Lalu kata hati yang selanjutnya, aku merindukanmu tetapi aku tidak punya waktu sekarang. Oke, saat bagian, jangan membuat diri dia tertekan. Kalau misalkan dia tiba-tiba kayak di bulan Oktober nggak ada kabar sama kamu, orang ini memang lagi nggak ada waktu. Ini terutama untuk cinta yang bersegi-segi ya. Oke, Kevin khususkan untuk cinta bersegi-segi dulu. Untuk cinta bersegi-segi, kamu jangan terlalu gimana-gimana banget kayak pengen terus ada komunikasi terus atau apa, tapi dia nggak merespon. Kamu jangan terlalu overthinking dulu saat kebahagiaan, karena Oktober di sini dia belum ada waktu untuk kamu, dan setelah itu ada waktu buat kamu. Dan jangan selalu menekan diri dia, atau kamu tuh ngechatnya itu terlalu emosional, panjang kali lebar,
chattingnya terlalu banyak atau apa, itu nggak bakalan digubris karena dia nggak mau tertekan. Itu untuk cinta bersegi-segi. Namun kalau bukan cinta bersegi-segi, bagaimana saat kebagian? Oktober nggak tahu kenapa Kevin lihat di sini ada pekerjaan yang mendesak, ada deadline, ada pekerjaan yang menguras pikiran dan energi, termasuk rasa lelah, sehingga ini yang membuat diri dia tuh dapat triggernya di situ. Orang ini lagi dapat tekanan terutama dari atasan atau bos atau klien atau apapun itu juga yang berkaitan dari pekerjaan, dan tekanan-tekanan ini yang membuat dia tuh sensitif banget sama kamu. Maka lebih baik saat bagian kamu jangan menekan dia, karena siklusnya dia tuh lagi banyak pekerjaan. Atau mungkin juga sebaliknya, saat bagian kamu mungkin lagi dapat tekanan, entah itu dari bos kamu, entah itu dari atasan kamu, atau dari karyawan kamu, atau dari pekerjaan, atau dari masalah-masalah yang terjadi, sehingga terkadang itu bisa nge-trigger perasaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku memimpikan masa depan bersamamu. Kalau berkaitan keseriusan, orang ini Oktober akan lebih serius ya, karena dia merasa dan dia memang memimpikan sesuatu hal yang besar kepada diri kamu, yaitu potensi untuk hidup di masa depan. Dan ini adalah kata hatinya dia yang membuat diri dia tuh kayak berambisi dan memiliki sebuah power untuk tertuju kepada suatu kebahagiaan. Lalu selanjutnya, apakah kamu merindukanku seperti aku merindukanmu? Itu kan bener kan, dia lagi sensitif banget saat kebahagiaan di bulan Oktober. Dan di malam bulan Oktober, Kevin gak mau bilang sepanjang malam ya, nanti lebay. Di malam di bulan Oktober, ini ada bulan purnama. Ini mengindikasi bahwa purnama di bulan Oktober ini membuat diri dia tuh benar-benar ngerasain rindu banget sama kamu. Purnama di bulan Oktober membuat dia tuh benar-benar rindu sama sahabat kebahagiaan, karena perasaan ini memang akan terbentuk dengan sendirinya dari dia. Kita cek ya sahabat kebahagiaan, karena kartunya Kevin buat di sini itu ada sebuah simbol, ada sebuah makna. Di kata hati, apa gunanya semua ini? Sesuatu hal yang membuat dia bersensitif, rasa sensitif. Di sini ada bulan purnama, ada simbol bulan purnama, dan di sini juga ada simbol bulan purnama. Di bulan Oktober, purnama itu jatuhnya tanggal 17 Oktober 2024, dan posisi purnamanya itu bulan berada di Aries. Posisi bulan berada di Aries, dan itu adalah simbol purnama yang melibatkan tentang ambisi dan juga gairah. Dan Kevin melihat pergerakannya dia itu akan dimulai semakin merindukan kamu. Ini antara di tanggal 15 Oktober, 15, 16, 17 sampai tanggal 18. Ini banyak sekali perasaan-perasaan rindu, dan kemungkinan hubungan kamu sama dia lebih bergairah lagi. Oke, mungkin nanti Kevin akan bikin tema dewasa di tanggal 15, 16, 17. Karena ini ada sesuatu hal yang membuat diri dia tuh kayak rindu banget sama kamu. Gairahnya itu muncul. Jadi purnamanya itu tanggal 17 ya. Posisinya itu ada di Aries. Posisi purnamanya ada di Aries. Bulannya berada di Aries. Ya memang seseorang yang rindu itu munculnya dari ketertarikan, dan dia masih tertarik sama kamu sih. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Dalam kata hatinya dia, kita sudah bersama selama berabad-abad. Nah, dia udah datang berjuta-juta kali, dan energinya di sini mengatakan bahwa kita sudah bersama selama berabad-abad. Artinya, kamu sama dia memang ada koneksi past life. Kalau sahabat bahagia mempercayai tentang siklus reinkarnasi, ada kaitannya dengan hubungan past life atau hubungan soulmate. Makanya hubungan kamu sama dia di kehidupan saat ini tuh selalu ketemu terus. Termasuk di dalam sebuah hubungan on off, kamu udah lama nggak ketemu dia, kemudian bisa ketemu lagi, bukanlah sebuah kebetulan saat kebahagiaan, karena siklus ini akan selalu berputar. Sehingga apa yang harus kamu lakukan? Nikmatin aja waktunya. Nikmatin aja waktunya, karena mungkin ini adalah cinta secara spiritual yang memiliki sebuah misi jiwa untuk saling mensupport, untuk saling mendukung satu sama lain. Dan kehidupan kamu sama dia memang memiliki perannya masing-masing. Peran kamu memang cukup berarti. Apakah kamu adalah old soul atau jiwa tua? Kalau kamu jiwa tua, pasti tugas kamu adalah membimbing dia. Atau sebaliknya, jika dia yang jiwa tua, dia pasti yang akan membimbing kamu agar ada kebangkitan, baik secara kebangkitan secara emosional, kebangkitan secara emosional, kebangkitan secara spiritual, atau kebangkitan
secara pikiran atau mental. Karena hubungan kamu sama dia itu sebenarnya itu memiliki misi jiwa untuk tumbuh, bukan untuk saling menyakitkan. Kenapa Kevin mengutarakan hal semacam ini? Karena ini adalah bacaan general ya, sahabat bagian, yang pasti terkoneksikan kepada hubungan cinta secara spiritual juga ada. Karena di sini ada koneksi cinta secara spiritual. Jadi Kevin bisa melihat energi semacam ini adalah sesuatu hal yang memang akan berjalan dengan suatu bagian untuk menciptakan sebuah pertumbuhan. Kamu pasti juga akan ngerasakan kalau misalkan kalian nonton channel YouTube-nya Kevin, kalian terapin ilmunya Kevin, ada sesuatu hal yang tumbuh di dalam diri kamu. Dan ketika kamu kayak ngerasa tumbuh di dalam diri kamu ambil positifnya dari hal-hal yang Kevin sharing kepada sahabat bagian. Artinya kamu adalah orang yang memiliki old soul. Kamu memiliki jiwa tua di situ untuk membekali diri kamu melanjutkan misi jiwa ini, yaitu tumbuh bersama diri dia untuk berkembang. Makanya di sini ada pergerakan dari sebab akibat bahwa dia akan tertuju kepada kamu dan secepatnya dia akan mengutarakan kata-kata yang lebih membuat kamu tuh kayak ngerasa dicintai oleh diri dia. Dan memang giliran dia untuk mencintai kamu, karena kamu sudah punya value di situ. Oke. Lalu ada energi apa lagi? Kita buka satu-satu aja. Saat pembagian kartunya adalah 9 pentakel tentang sebuah penerimaan. Energinya dia memang akan lebih jauh, lebih nyaman lagi. Dalam artian jauh lebih nyaman ya. Oke, sorry, kalimatnya Kevin jadi belibet. Jauh lebih nyaman lagi. Ada sebuah penerimaan besar dalam benaknya dia, karena dia energinya di sini lebih menghargai kamu. Dan terutama untuk sahabat bagian yang perempuan, dia akan menghargai wanita. Bagaimana dia yang laki-laki, atau kamu yang laki-laki, sorry, jika kamu yang laki-laki sahabat bagian, jika kamu yang perempuan, dia akan menghargai perempuan. Jika kamu adalah laki-laki sahabat bagian, Kevin melihat dia akan semakin patuh, karena itu adalah bentuk dari menghargai. Jadi dia nurut kata-kata kamu. Yang penting saat bagian kamu juga positif energi ya. Energi kamu positif kepada dia, pasti yang di bawah juga positif. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Death saat bagian. Death itu adalah simbol transformasi atau perubahan atau sebuah siklus. Death itu bukan sesuatu hal yang sifatnya dalam pembacaan jelek ya. Death itu justru adalah sebuah refleksi. Jika kemarin kamu kayak ngerasa gak bahagia dengan dia, maka Oktober ada refleksinya kamu lebih bahagia. Tapi bukan sebaliknya, kemarin bahagia, hari ini gak bahagia, bukan. Tapi ada sebuah refleksi, ada sebuah hal yang membuat dia itu kayak ngerasa kehilangan kamu, sehingga dia ingin menciptakan sebuah momen yang lebih berkesan lagi. Karena kartu Death ini tentang sesuatu hal yang ditakutkan. Apa yang paling dia takutkan? Tentang sebuah perpisahan. Dia takut berpisah dengan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Devil. Death ketemu The Devil. Wow. The Devil di dalam kartu tarot itu identik dengan hasrat, nafsu, kemelekatan. Dan memang orang ini sudah melekat sama kamu sih. Kalau dia sudah melekat sama kamu, ya pasti dia akan kembali sejuta kali kepada satu bagian. Istilahnya ya kembali sejuta kali. The Devil adalah seseorang yang memang memiliki ambisi yang kuat terhadap sebuah hubungan, memiliki gairah yang kuat kepada kamu. Orang ini memiliki minat yang besar dan mendekati purnama antara tanggal 15, 16, 17 Oktober 2024. Orang ini lebih bersemangat lagi dari biasanya. Death kalau di dalam sebuah cinta itu memiliki makna tentang godaan, gairah. Ya mungkin dia tergoda dengan kamu karena aura kamu itu memikat dia. Banyak energi positif dari satu bagian yang membuat dia itu terpikat oleh kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 4 cup. Ya, seseorang yang sedang duduk melamun memikirkan sesuatu. Ini dikasih terkuat memang dia merindukan kamu sih. Dan pertengahan Oktober banyak energi kerinduan dari diri dia. Ya mungkin nanti akan banyak tema-tema dari channel YouTube Tarot itu membahas tentang kerinduan. Atau mungkin juga di channelnya Kevin nanti akan membahas tentang kerinduan. Karena di sini ada sesuatu hal yang dia pikirkan kepada kamu, yaitu rasa rindu itu.
Karena siklusnya itu dari semesta itu akan memberikan sebuah kabar yang terkoneksi kepada banyak orang. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 2 pedang, Two of Swords. Two of Swords ini tentang sebuah pilihan dan juga pertimbangan ya, sahabat kebahagiaan. Ternyata dia sudah mempertimbangkan dan juga sudah memilih kamu sebagai seseorang yang memang dia tuju. Dia sudah bicara dalam hatinya dia bahwa dia tuh nyamannya sama kamu. Dan isi pikirannya dia berkata bahwa kita ciptakan sebuah komunikasi yang baik dulu, agar dia juga ngerasain bagaimana cinta itu akan berkembang. Oke, positive energy. Ada sebuah kesadaran dari dia ya. Lalu untuk energi yang terakhir adalah sahabat bagian, kartunya adalah 9 pedang. 9 pedang ini tentang sebuah kecemasan. Oktober perasaannya sangat sensitif dan dia akan sedikit cemas tentang keberadaan kamu. Dan dia diliputi sesuatu hal yang memang terkadang bisa menjadi sebuah momen. Entah itu kamu tuh kayak sebel sama dia, entah itu kamu kayak marah sama dia, entah itu kamu kayak ngerasa gimana sama dia. Tapi sebenarnya dia melakukan ini semua karena dia tuh pengen diperhatikan doang sama kebahagiaan. Orang ini sebenarnya tuh masih butuh pertolongan sama kamu sih. Dia ngerasain kesepian, dia ngerasain hidupnya itu kayak berantakan banget, sehingga dia butuh kamu. Kalau kamu adalah old soul, kamu membimbing diri dia. Membimbing bukan harus memberi terus ya, tapi kamu juga mengajarkan tentang ketegasan. Ya, belajar lagi dari temanya Kevin yang kemarin-kemarin. Kamu juga harus lebih tegas lagi sama dia, sehingga dia itu nggak segampang itu untuk datang dan pergi. Tapi memang harus ada sebuah perbaikan. Yang jelas Kevin melihat di sini energinya dia tuh kesepian. Energinya dia di bulan Oktober kesepian, makanya dia tuh butuh kamu. Dan ini adalah pergerakannya dia secepatnya yang akan tertuju kepada saat bagian. Tentang hati yang terungkap, tentang sikapnya dia yang jauh lebih bisa positif kepada saat kebahagiaan, dan perasaannya dia kepada kamu bahwa dia memang masih mencintai kamu dan dia memang butuh dipeluk sahabat kebahagiaan. Aku ingin memelukmu. Ini adalah kata hatinya dia kepada saat kebahagiaan. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Ini adalah energi yang cukup positif ya. Menurut Kevin ini adalah energi yang cukup positif. Jadi ambil positifnya aja, buang sisi negatifnya, dan mudah-mudahan cinta sama kebahagiaan bersama diri dia tetap terjaga. Ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Zodiak yang pertama adalah Aries. Ternyata memang benar ya, purnama di bulan Aries, purnama di Oktober ini ada di Aries. Dan ini Aries muncul, paling banyak nih Aries, dia yang zodiaknya Aries itu ngerasain rindu sama kamu. Selanjutnya adalah Cancer. Selanjutnya di sini adalah Capricorn. Lalu di sini adalah Scorpio. Selanjutnya di sini adalah Sagittarius. Lalu di sini adalah Pisces. Lalu ada Gemini. Kayaknya peran utamanya bulan September kemarin ya, itu Pisces sama Gemini ya. Ini zodiaknya itu muncul terus, termasuk di intermezzo ya. Selanjutnya adalah Virgo. Lalu di sini adalah Aquarius. Dan yang terakhir adalah Taurus. Ini adalah energi zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk inisial lama, bisa masuk ke inisial lama kamu atau inisial lama dia. Inisial yang pertama ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf C untuk Charles, ada huruf ada huruf Q untuk Queen, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf N untuk Nano, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf P untuk Papa, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf D untuk Delta, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf H untuk Hotel, U untuk Ultra, dan yang terakhir di sini adalah huruf T untuk Tango. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini.
Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan Kevin mohon supportnya untuk sahabat bagian untuk tekan tombol notifikasinya ya. Karena kemarin YouTube itu sempat error, jadi yang udah tekan notifikasi itu nggak keluar notifnya. Jadi coba tekan notifikasinya kembali ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.